Hai Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Hai, sekarang Bisik aku sendiri, tapi tidak benar-benar sendiri ya. Ditemani oleh Ibu Iren, psikolog kita, dan kita bakal ngobrol banyak tentang anak dan orang tua. Aduh Bu Oke. Iren, ini ini tadi sharing offline-nya udah cukup nih ya, bikin aku harudang Bu Iren ya. Iya Ini iya. tentang anak-anak. Usia orang tuanya mungkin sekitar usia 40 sampai 50-an ya Bu Iya Iren ya. betul. Dan anak-anaknya berarti usia SMP, SMA dan kuliah Ya. awal. Iya Nah, iya. jadi kayak berefleksi dengan diri sendiri nih Bu Iren. Di zaman saya 20 tahun lalu lagi kuliah gitu kan. Heeh. Jadi dari SMP, SMA dan kuliah sekitar 20 tahun sampai 25 tahun. Apakah segitu besarnya perbedaan karakter anak-anak zaman kita dan zaman sekarang? Apa yang dirasain tuh? Sakit kepala Bu Iren. Aku harus sedia paracetamol janghet tiap hari kayaknya ya. Ini gimana Bu Iren, anak-anak zaman sekarang ini? Iya ya, kalau mau disamain mah pasti beda kali ya. Soalnya kalau kita pikir model baju aja 20 tahun yang lalu sama sekarang beda ya. Oh iya ya beda. Heeh. Ini lebar pinggang, pundak, dada, perut. Iya beda ya kan, heeh. Rambut juga beda gitu kan. Iya. Yang hal-hal gitu aja beda, apalagi anaknya orang ya. Kan pasti lahir di momen di masa yang berbeda, dibesarkan dalam situasi yang berbeda juga sebenarnya. Mungkin kitanya kayak sama ya, kayak kita menerapkan yang mama papa kita. Heeh. Tapi anak ini lingkungannya berbeda loh gitu. Maka Iya. dia pasti akan tumbuh dengan cara yang berbeda juga ya gitu. Jadi kalau ditanyain apakah kita mau bisa samakan, kayaknya agak susah kali ya. Coba kalau anak sekarang ditanyain, kalau zaman dulu kan kita baru dipanggil sekali juga langsung nengok. Sekarang Nah, 2 kalau juta sekarang gimana? kali 2 juta kali kalau nadanya belum memuncak ya, belum sampai mentok, sampai satu jalan itu kedengaran semua suara mamanya, kayaknya dia nggak akan nengok atau nggak akan keluar dari kamarnya gitu. Iya betul. Beda banget memang, pasti beda banget. Jadi apa yang pola asuh mama papa kita nih dulu ajarin ke kita tuh nggak bisa gitu Bu Iren kita pakai, kita terapkan yang baik-baiknya lah gitu. Nggak mungkin yang buruk-buruknya kan, kita pasti terapkan yang baik. Itu juga udah nggak relevan atau gimana? Sebenarnya sih kalau aku bilang konsep utamanya sama. Kayak misalnya kita mau ngajarin kedisiplinan, ngajarin etika, konsep utamanya sama. Tapi mungkin cara menerapkannya itu yang berbeda. Cara ngajarin nih yang beda. Kalau zaman dulu, misalnya mama bilang, pokoknya mama nggak mau tahu ya, harus. Nah, anak zaman dulu kita masih, iya mah. Ya itu jalan ninja aku dulu. Kan? Iya kan? Dan mau nggak mau langsung, ngomong, ya udah gitu kan? teman-teman tuh nanti Sabtu mau pergi barengan semua ke Ciwidey. Siapa aja? Naik apa? Ada orang dewasanya nggak atau cuma anak-anak aja? Pulang jam berapa? Nggak tahu. Nggak usah. Iya, kalau udah nggak taunya nggak. Jadi yang cuman aku gitu yang nggak ikut karena aku tidak bisa menjelaskan dengan detail dan rinci. Itinerarinya nanti kayak apa gitu kan, dengan temen padahal ramean gitu kan. Sekarang nggak bisa. Beda. Cara penerapannya berbeda. Apalagi kalau anak-anak udah masuk ke dalam usia remaja gitu ya, 16, 17, penerapannya jauh banget berbeda. Kalau zaman dulu, kenapa coba mama butuh sama siapa, kemana, jam berapa, bla bla bla. Nah kita kan dulu nggak ada telepon ya. Oh iya, telepon koin aja jarang gitu, apalagi kalau tempat main gitu kan. Nah kalau sekarang GPS masuk bisa. Tapi ya Kalau kita mau anak-anak iseng aku kan? juga ada telepon melihara resep, ini susah Sama dicarinya juga ya. gitu. Dan ternyata problem di tiap rumah, di teman-temanku yang seusia dan anak-anak kita tuh masih anakku tuh punya geng dari zaman SD nih. Otomatis kan mama-mamanya juga satu geng. Jadi karena mamanya satu geng, anaknya masih satu main geng. Main barengan. Problemnya sama dong tiap rumah.
yang kalau ditelepon nggak diangkat, kalau di WA udah berentek nih 10 WA dia baru jawab Y. Ah, Kak. hmm. Kalau nggak pulang nggak nanti? Enggak. Udah cuman gitu. Udah dikasih kuota sama gue. Tapi Ya. gitu ya. Tapi itu kan ya berarti itu kan menggambarkan mayoritas anak-anak seperti itu kali ya, remaja sekarang gitu. Gemes ya. Iya, dan memang tadi aku bilang pendekatan yang berbeda. Mau nggak mau adalah pendekatan yang berbeda. Kalau zaman dulu kita pakai otoriter model, pokoknya mama nggak mau tahu, bisa jalan. Tapi kalau sekarang, anakku juga sama, umur 17-an, baru 17-an Nah gitu ya. itu. Jadi untungnya perempuan, mungkin kalau iya. perempuan jauh lebih jinak menurut Anak laki Katanya. liar. katanya. Walaupun sebenarnya kalau aku ngalamin sama juga ya struggle-nya. Nah, pendekatan yang mungkin kita bisa pakai tuh adalah pengertian. Itu yang agak susah sih, karena memang butuh waktu untuk nerapinnya, ngajarinnya gitu. Dan itu dari early banget, dari kecil banget mencoba membuat dia ngerti kenapa itu. Kenapa kamu harus gini? Nah. Alasannya apa? Dan nanti bakal gimana kalau kamu lakukan itu? Dan itu dia harus pikir sendiri, bukan kita yang kasih tahu. Oh, jadi Jadi menurut kita cuma kamu nanya. Terus nanti antisipasi, kalau nanti gini gimana? Bisa gini. Kalau gini, bisa gini. Kamu siapin apa? Siapin ini. Ready ya? Oke, mama cuma minta 1, handphone aktif. Nah gitu. Cuma itu aja. Handphone aktif dan diangkat. Tapi kalau kamu sampai nggak aktif, nggak angkat, jangan harap pergi lagi. Itu aja komitmennya. Nah itu jalan tuh biasanya dia. Jadi itu ada, tapi itu kan proses ya. Maksudnya nggak bisa ujuk-ujuk. Ya walaupun sekarang pun dicoba mungkin. Saya ingat banget waktu masuk SD, TK di Santo Yusuf. Saya kebetulan anaknya gede di Santo Yusuf Jalan Jawa tuh. Waktu masuk Santo Yusuf Jalan Jawa, itu gurunya pertama kali langsung ngomong gini. Mami, papi, gitu ya, orang bapak ibu. Nanti kalau anaknya cerewet, nanya, jangan suruh diem ya, gitu. Kalau anaknya bawel, jawabin ya, gitu. Jadi dari kecil tuh saya diminta untuk ya dia gurunya tuh pada ngomong gitu. Jadi kalau misalnya mama dia selalu nanya, Oriel minumnya dihabisin, misalnya kita alasan namanya Oriel, jadi ngomong deh. Minumnya dihabisin gitu. Terus dia kan nanya, kenapa? Nah aku nggak bisa, pokoknya mama bilang nggak boleh. Gurunya udah bilang nggak boleh pakai pokoknya, harus jelasin. Kenapa? Oh ini karena ini. Misalnya pakai baju gitu, pakai baju ya, pap bajunya harus pakai baju merah. Oriel bajunya harus pakai merah. Oh kenapa? Gitu. Karena sekarang eventnya lagi Imlek. Kenapa Imlek pakai baju merah? Jelasin lagi. Dan pertanyaan tuh bisa sampai nyambung sampai 10 gitu. Hanya untuk menjelaskan pakai baju merah. Tapi kita memang harus maka aku ngerasa impactnya kalau sekarang. Misalnya dia mau pergi, kemarin dia pergi main tuh. Dan dia banyak temennya juga kebetulan cowok-cowok juga gitu ya. Jadi pergi main ke Jakarta. Jadi udah enak mamahnya sama papanya ikutan ke Jakarta, nginep bareng sama dia, temennya di kamar yang berbeda main juga gitu. Jadi mereka main, ya saya wayah ngikut minimal 1 kota. Iya. Nah itu ngawal gitu jadinya. Jadi saya udah bilang oke, mau pergi boleh. Mama ikut. Dia kaget gitu kan, boleh. Mama ikut. Mama dampingin kayak enggak, pokoknya mesti 1 kota. Oh oke, exciting kan. Nah tapi mama butuh itinerary, biar tenang kan kita. Oke. Nah, dia exciting sama temennya cari itinerary, bikin. Jadi sebelum berangkat udah ada itinerary-nya, ini my itinerary-nya. Jam berapa ngapain. Oke, untuk ini kamu udah persiapan apa aja temanmu gitu. Nanti dia bilang, oh temennya ada beberapa temennya yang udah aktif juga. Yang ini dia udah bagi tim sendiri. Yang ini ngurusin perjalanannya, ini ngurusin transportnya, yang ini ngurusin mau pergi kemananya, hotelnya. Mereka sendiri. Aku terima beres aja. Bahkan tadinya aku hotel mau mereka yang booking. Terus akhirnya aku bilang, enggak mama kita booking sendiri. Jadi masing-masing biar itu kan males ya kalau ngurus-ngurus gitu. Atur sama mereka. Tapi tadi komitmennya cuma 1, ditelepon ngangkat. Ke semua anaknya. Jadi semua, jadi saya teleponin satu-satu. Dan semua saya punya teleponnya kan. Jadi kalau satu nggak ngangkat saya telepon temennya.
Ini ngangkat telepon temennya. Jadi udah tahu kalau 2 udah telepon, sebentar lagi dia telepon balik pasti. Si tante nelfon. Heeh. Oh iya, mamamu telepon ya, telepon balik. Anak-anaknya juga baik-baik sebenarnya. Iya. Teman-temannya kebetulan dapat baik-baik. Tapi tadi aku mau bilang yang kita perlu adalah bukan authoritarian tapi explain, penjelasan. Lalu bertanya, buat mereka jelasin, kenapa kamu mau ke sana? Anak mama kita dulu mah boro-boro. Ya kan? Nggak nyari. Heeh. Dia udah nggak ada telepon, mau nyari kemana? Bingung kan? Iya kan? Mana aku anak pingitan juga kan zaman dulu, kakak aku 4 laki semua, aku perempuan sendiri. Dipingit, anak Jakarta, nggak boleh pergi kemana-mana, wah repot gitu. Jadi beda banget lah kalau sama sekarang. Kalau beda, tapi ada juga anak-anak yang nggak suka ditanya sama orang tua. Semakin ditanya sama orang tua, ini kasusnya ada temanku ya. Jadi semakin mamanya nanya, anak gue semakin diem. Dia malah nggak mau ngomong, nggak mau cerita. Ya lu nanyanya kayak polisi kali, aku bilang kan. Maksudnya gini, kadang interogasi kadang kita jangan yang gitu maksudnya gimana ya, aku juga kadang emang interogasi, tapi ada cara sampai akhirnya mereka keluar cerita. Mah tahu nggak ya tadi ya? Kadang mereka sendiri yang pulang ke rumah langsung cerita. Karena memang dari kecil memang ditanya, cerita tuh gimana hari ini, kok mau nggak cerita gitu. Atau kadang-kadang anak nggak suka ditanya, kitanya harus duluan. Tahu nggak dulu mama ya punya temen kayak gini. Kalau di kelas kamu ada nggak yang kayak gitu? Aku tahu dia nggak akan ceritain soal temen-temennya, karena nggak mau, mungkin takut mamanya ngejudge atau apa. Aku tahu gitu, ada anak yang agak-agak ajaib gitulah, agak-agak antik gitu kan di kelasnya. Tapi kalau aku cecer dengan pertanyaan, dia nggak mau cerita. Jadinya aku yang nanya duluan. Dulu ya mama punya temen ya, aku ceritakan yang ciri-ciri temannya gitu. Dan akhirnya nanti dia cerita. Benar banget. Dari tiap generasi ada, dari tiap tahun kan ada tahu anak banget. Jenis gitu. Jadi kamu nggak usah heran, di angkatan mama ada, angkatan si papi ada, aku bilang gitu. Nah tapi ada anak yang sama sekali mute. Itu kalau itu memang mesti dilihat tadi, benar. Pertama, apakah itu tipe anaknya? Ada memang tipe anak yang memang diem gitu, tapi bisa dipercaya. Ada dong yang diem tapi bisa dipercaya gitu. Dari perilakunya kita bisa lihat, oh dia udah ready gitu kan. Mama bisa lihat, mami biasanya bisa lihat kan, oh ini ready. Ada yang begitu. Ada yang mute-nya karena tadi yang benar itu, waktu ditanya itu kayak interogasi. Mamanya kayak wartawan, kayak jurnalis, apalagi papahnya gitu. Kalau papa udah nanya, udah ciut duluan kan. Betul. Atau kalau cerita ke mama, bocor ceritanya. Maminya suka kan berteman, nanti ngobrol semana-mana, bocor kemana-mana, jadi nggak enak, jadi nggak mau cerita. Ada juga. Tante kalau aku cerita sama si mami, si mami tuh cerita tante sama teman-temannya, jadi aja. Nanti itu satu geng tuh tahu gitu kan. Nah itu makanya kita harus menginterogasi sebenarnya, mengintrospeksi sebenarnya kenapa. Tapi benar loh tadi yang Mbak bilang gitu, bahwa kalau nanya juga jangan nanya. Ya pertanyaan paling gampang tuh misalnya, hari ini ada keisengan apa yang terjadi? Ada yang rame nggak? Iya. Ada apa? Gurunya yang jahil yang mana? Gurunya asik nggak? Gitu kan? Nanti dia akan cerita tuh, nanti akan keluar tuh. Iya gitu. benar. Terus aku tuh kepengen nanya nih Bu Iren, kan ada yang orang tua memposisikan dirinya sebagai teman. Itu plus minusnya apa? Aku mau jawab dulu, teman tergantung model teman dalam konsepsi orang tua itu. Karena ada juga kasus ya, dia bilang, aku tuh pengen banget dekat sama anakku, aku pengen jadi temennya. Jadi dalam setiap aktiviti mamanya ikut atau papanya ikut. Contoh misalnya anaknya suka berenang, jadi waktu dia berenang, mamanya ikut berenang. Dia berenang sama teman-teman, mamanya ada di situ berenang juga sama teman-temannya. Gitu. Atau papanya, anak ini suka main voli, gitu kan? Oh pas lagi main voli bareng-bareng, ya dia ikut, papanya ikut main voli juga bareng sama teman-temannya. Itu kan konsep teman yang agak berasa kan? Berasa dong kayak gitu ya. Aku nimbrung. Gitu kan, ini teman gue gitu kan rasanya gitu ya. Nah itu konsep teman yang menurut yang bukan itu sebenarnya. Jadi parents as a friend mungkin mesti dipikir konsep temanmu kayak apa gitu. Kan contohnya kalau misalnya kita berteman aja lah, kita cari teman yang kayak apa sih? Pasti yang enak diajak ngomong, satu frekuensi,
gitu kan. Bisa ngegosip bareng, bisa ngebully bareng, bisa Ngomongin orang, konyol bareng, kan, wih. bisa rame-rame bareng gitu kan, ngegosipin, ngeketawain orang bareng, Iya biasanya suka iya, begitu heeh. kan. Nah, maka jadilah temen yang seperti itu. Tapi kalau misalnya anak baru ngomong kan, misalnya baru ngomong, "Tadi tuh Ma tuh, dia tuh gini loh, tapi gini." Terus mamanya langsung bilang, "Kamu sih jangan begitu dong." Nah, itu bukan teman namanya. Itu udah jelas langsung atas lagi kan. Jadi kalau konsep bertemannya adalah konsep berteman yang tadi ya, ayo kita main bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng, kita setara, bisa ngegosip, bisa apa, itu menyenangkan sekali Jadi dan anak-anak suka. bukan berarti papa mama terus Terus join all activity barengan gitu, janganlah. Mereka punya oke. kehidupan sendiri dan agak-agak aneh juga ya, kalau selalu ada di situ Iya iya gitu iya. kan. Oke. Tapi Hmm. kenapa ada anak yang lebih senang curhat sama temennya, Bu Iren? Karena mungkin ya tadi, pertanyaannya kita sebagai orang tua bertanya sama diri kita sendiri. Nah, kalau dia curhat sama kita ngapain? Kita harus ngapain? Kalau dia curhat sama kita dan ujung-ujungnya adalah memberi nasihat tanpa ditanya ya, kecuali kalau dia yang tanya ya. Heeh. Ada kan anak yang kalau anak saya kecenderungannya dia curhat, nanti ujungnya dia nanya. Jadi saya kalau nanya ya saya jawabin. Tapi kalau saya lagi saya berjuang juga untuk pada saat dia curhat, saya nggak memberikan nasihat-nasihat tanpa dia mau. Karena biasanya orang curhat tuh ya pengen cerita aja kan, Perlu kuping aja. perlu kuping aja gitu. Nah kadang-kadang itu kalau kita begitu curhatin kita nasihatin balik, biasanya mereka langsung karena tadi ya bisa jadi nasihatnya cocok, bisa jadi enggak. Oh iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ya kalau curhat enggak kalau curhat ke temen bukan ke dia gitu, ke orang tua gitu ya. Kalau misalnya contohnya kalau anak saya, kalau sakit dia nggak mau ngomong sama saya, ngomongnya sama iinya sama tantenya, Heeh. gitu. Kenapa? Aku belakangan nanya, "Kok nggak ngomong sama mama?" Kalau ngomong sama mama udah stres duluan. Dia tahu mamanya stresan kalau dia sakit. Jadi dia memilih untuk itu ngomongnya sama ii dah, gitu. Jadi sometimes mereka juga bisa memilih gitu, kalau aku ngomong gini impact ke mamaku apa ya, impact ke papaku apa ya, gitu. Kalau kita biasakan dari kecil memang biasa curhat-curhatan, ngomongin orang, bercandain orang, kemungkinan besar sampai besar pun mau ngomong itu. Tapi kalau Oke. Iya tapi iya kalau iya. kalau ujuk-ujuk udah gede tiba-tiba bertanya, dia pasti butuh waktu untuk, Iya ini iya. bisa di-trust nggak ya gitu, dalam konteks bukan dia nggak percaya sama kita ya, tapi lebih kayak, ya tadi ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin nggak kebayang. Kayak tadi, "Kok nggak mau ngomong sama mama kalau kamu sakit sih? Nanti kalau mama tuh udah stres duluan." Gitu. Oh, Ujuk-ujuk dokter, nah ini itu, nanti panik ajalah gitu. sendiri. Heeh, jadi dia karena aku panik, dia jadi ikut panik, jadi mendingan dia ngomong sama yang lebih aman Lebih lah buat dia gitu, santai gitu, mungkin heeh. tantenya lebih santai. Oh, oke. Ada beberapa, eee, anak nih Mmm, misalnya, karena orang tuanya sibuk kerja. mhm, Jadi waktu kecil, orang tuanya itu sibuk kerja dan mereka tidak tinggal satu kota. mmm, Nah, sekarang anaknya udah yang paling sulung itu sudah mulai mau masuk SMP. Lalu mmm, mereka tinggallah satu kota dan hidup bersama. Ini tuh si orang tuanya pendekatannya berat sekali, susah sekali Bu Iren. Ini harus gimana Bu Iren dengan orang tua yang kehilangan waktu, punya punya waktu yang hilang, tapi mau dibayar nih sekarang nih. Ini mesti iya, gimana pendekatannya sama anak-anak? itu memang butuh proses sih. Karena kan tadi apalagi dari kecil memang pisah jauh gitu ya, nggak deket gitu, terus tiba-tiba sekarang deket, itu memang butuh proses sih. Eee, aku kadang-kadang suka ngobrol sama Bu Wida Tadang Ya, ya. Bu Wida juga suka bilang, ya harus dibayar prosesnya. jadi masih bisa deket, karena nggak Bisa, ngobrol gitu. Jadi si anak ini nggak terbiasa ngobrol, karena sama omanya kan. heeh, Nah, terus papa mamanya kerja, jadi nggak biasa ngobrol gitu sama orang tua. Ini masih bisa nggak? bisa karena kan gini, komunikasi itu kan berbagai macam cara. Komunikasi kan nggak cuman selalu harus dari ngobrol ya. Iya. Kita bisa rasa loh ada cowok suka sama kita tanpa harus ngobrol ya nggak? Oh iya, Oh, ada sinyal insting-insting, nyalain energi-energi. gitu Nah, ya. itu dia, Oh, apalagi gunakan sama anak itu. sendiri ya. Iya, artinya hadir di sana, mendampingi dia ada, kalau dia butuh ada, kita ada di sebelahnya.
Misalnya mau makan bareng ya makan, dia makan aku makan tanpa harus ngobrol ya nggak apa-apa juga, tapi intensinya jelas gitu ya. Energinya juga jelas, energi positifnya tuh berasa. Karena manusia kan pakai energi ya. Jadi berasa gitu. Bisa. Tapi memang butuh waktu. Nah, yang perlu dikhawatirkan adalah pada saat dia berjauhan waktu itu, adakah peristiwa-peristiwa yang membuat dia anak ini jadi memang nggak ngomong. Oh. Nah itu kan mesti dipikirin kan. Misalnya loneliness misalnya. Atau misalnya berasa kayak oke, kayaknya cari uang memang lebih penting ya daripada anaknya sendiri misalnya. Karena kadang-kadang anak-anak remaja itu punya pikiran yang tadi ya kita nggak bilang overthinking lah, tapi mungkin berpikir dengan lebih dalam karena dia lagi mencari jati diri dia sendiri. Nah, orang tua butuh explain dengan jelas kenapa ini harus berjauhan. Dan kalau anaknya nggak terima, orang tua juga harus mendengarkan apa yang anaknya sampaikan ya, gitu. Mungkin keputusannya bisa berat gitu, misalnya mau nggak mau ya udahlah. Oke, kamu berarti oke nih di rumah sendirian, papa mama kerja loh. Nggak apa-apa, aku lebih suka gitu. Ya ajak anaknya mau nggak mau. Kalau memang itu komitmennya, kalau memang itu anaknya. Tapi kalau memang nggak bisa banget, ya kita harus juga dengan rendah hati menjelaskan apa nggak bisanya dan say sorry tentang itu. Kadang-kadang permintaan maaf orang tua ke anak itu means a lot gitu. Orang tua belajar minta maaf sama anak. Iya, bilang sama anaknya, aduh papa minta maaf, mama minta maaf karena selama ini kamu mau nggak mau harus tinggal sama nenek. Bukan berarti uang lebih penting, tapi buat mama, buat papa, kamu penting banget. Tapi mama, papa butuh uang untuk bisa hidupin kita baik. Nah itu harus diomongin sama anak. Pengen nangis aku. Nah kadang-kadang orang tua tuh berasa anak kita nggak cocok untuk tahu itu. Anak Tapi nggak perlu tahu gitu. betul. Tapi pada saat anak di umur tadi ya rebel ya, rebel gitu ya, umur 15 tahun, 16 tahun, mulai bisa diajak ngomong dikit-dikit tentang itu. Sehingga dia lebih paham, kenapa papa saya pergi kerja jauh, kenapa mama harus menghabiskan waktu lebih banyak kerja dibandingkan sama saya. Kok mama yang itu bisa, kok aku enggak. Kadang-kadang anak tuh berpikir kayak gitu, apakah aku enggak berharga. Nah, keberhargaan anak itu pun juga kadang harus disampaikan bahwa kamu tuh berharga. Gitu. Bukan berarti mama harus manjain, bukan berarti kalau mama bilang ini enggak itu boleh, itu mama jadi enggak jahat sama kamu atau kamu enggak berharga. Justru karena kamu berharga mama ajarin. Justru karena kamu berharga, kita belajar bareng-bareng ini. Tapi kamu juga boleh ngomong pendapatnya apa. Nah itu, berdiskusi, berdebat sama anak harus mulai biasa. Karena memang anak kita dengan begitu dia men-challenge, dia punya kemampuan komunikasi, kemampuan interaksi di luar sana. Di pekerjaan coba bayangin. Kayak apa lebih berat, lebih parah lagi pasti. Nah itu harus dibuka dari mulai remaja. Kalau anak yang jadi bersikap kayak apatis gitu, kayak yang terserah mama, terserah papa, kan mama yang mau, kan papi yang mau. Nah itu jawabannya kan itu tadi. Kan mama yang mau, kan papi yang mau. Apa? Berarti selama ini apapun yang dia lakukan, bajunya mama yang pilihin, makannya papa yang tentuin, sekolahnya papa yang tentuin, bertemannya mama yang tentuin. Kamu jangan main masih itu. Mau les apa? Mama yang tentuin, papa yang tentuin. Dia menentukan apa? Dia nggak pernah berlatih untuk menentukan, terus suruh menentukan. Nggak bisa. Bener. Dari kecil ajarkan anak untuk menentukan dirinya sendiri. Contoh, waktu kecil, sepatu mana yang kamu suka? Warna ini apa ini? Kenapa suka? Oh lucu ya, oke. Mau itu, oke. Bukan mama yang nentuin. Kalau anak kita waktu kecil pakai baju hijau, bawahnya merah, bawahnya kuning, dia mau suka itu ya nggak apa-apa, lakuin aja. Terus suruh ngaca sendiri, menurut kamu gimana? Lucu kayak apa ya? Coba contohnya, cari. Kalau yang ini bagus yang mana, tanyain. Oh ya bagus yang ini. Nah mau cobain? Boleh, yuk cobain. Maka dia akan mulai ngerti, oh saya tuh taste-nya ini, saya tuh begini, saya suka yang ini, bukan yang itu. Maka kalau tanyain kamu mau apa, dia gak akan jawab terserah. Dia akan jawab, saya mau ini. Tapi kalau gak pernah dikasih kesempatan memilih, mamanya selalu khawatir, papanya khawatir, nanti kalau dipilih sendiri bajunya aneh, nanti jelek, gak pantas. Ya gak apa-apa, namanya juga masih kecil, explore lah. Nah, udah gede, mau gak mau harus nurut. Iya mau gak mau. Tapi kalau masih kecil biarin. SMP, SMA explore kayak Harajuku, why not? Ya anakku yang nomor 2, ma aku mau potong mulet.
mulet, muntah mama dengan potongan mulet. Ini nggak boleh kan di sekolah? Ya nggak apa-apa, makan masih tanggal 8 masuk. Itu ada Kenapa mesti mulet? ada juga yang lucu, temanku juga. Dia tuh gak suka banget lihat orang gundul. Anaknya tuh iseng banget. Dia bilang, "Mama, aku mau potong gundul." Mamanya langsung udah pucat. Terus mamanya bilang, "Coba kamu lihat temanmu yang itu." Ada temannya juga di sekolah yang rambutnya kurang lah. Dia tampaknya bagus mana? Bagus gundul atau bagus ada rambutnya? Ya bagus ada rambutnya ya. Ya kamu ada rambutnya kan? Iya. Kenapa mau gundul? Iya juga sih. Lucu juga percakapan gitu, lucu juga gitu. Jadi sebetulnya belum terlambat ya buat orang tua. Belum. Apalagi anak-anak SMP SMA mah belum. Bisa Soalnya diajak ngomong. banyak kok teman-temanku yang rindu gitu, masih bisa ngobrol sama anaknya gitu, dan itu sampai kuliah pun anaknya memilih untuk diem. Itu ada istilah ya, aku kadang-kadang suka pakai sing waras ngalah. Atau orang Jawa yang ngomongnya sing waras ngalah atau gitu, yang ngerti, yang pinter, yang lebih bijaksana yang mengalah. Gitu kan, kayak adalah banyak ilustrasi tentang itu. Tapi menurutku itu penting gitu untuk kita sebagai parents menunjukkan kerendahan hati kita, salahnya kita apa dan kita akui. Jadi yang harus merangkul duluan siapa nih Bu Ya Iren? kita dong. Approach duluan. Iya, kan kita orang tuanya. Masa kita minta anaknya yang approach duluan, dia baru-baru tahu kali caranya. Harusnya kita yang belajar kan? Kan kita yang dewasa. Jadi harus orang tua. Orang tua, di mana-mana orang tua. Gitu, coba itu dulu. Walaupun kita tahu yang salah anak. Kalau prinsipnya begini kan, di setiap ada kesalahan, walaupun saya benar, tapi pasti ada satu yang salah yang saya lakukan. Oh iya. Ya nggak? Iya. Iya. Jadi tunjukkan sama anak untuk melihat bahwa kita bisa introspeksi diri juga. Bukan Mama cuma juga bisa salah. Iya, mama manusia bisa salah, dan kalau salah minta maaf, lalu perbaiki. Gitu kan yang diajarin kan, kita mau gitu kan, kita nuntut anak kita berjuang dong, fighting dong. Salah dikit nggak apa-apa, ulang lagi. Lagi mana mamanya ngajarin minta maaf juga nggak pernah. Ngeliatin kesalahan mamanya juga nggak pernah. Ngeliatin bahwa mamanya lagi jatuh dan kemudian bangun lagi juga nggak pernah. Anaknya nggak bisa belajar di situ dong. Nggak apa-apa, jadi mamanya salah juga nggak apa-apa. Menunjukkan kebesaran hati, hanya orang yang berani yang bisa minta maaf. Hanya orang yang bijaksana yang tahu bahwa oke, ini saya harus mundur dulu sebentar. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya anak nih lagi mau menentukan pilihan, kayak sekarang penjurusan nih misalnya ya, terus anak mau kuliah nih, kuliah apa ya gitu. Ini orang tua ngambil bagian di sebelah mana Bu Iren? Oke. Kalau ini kan ada emotional things, ada rational things nih kalau soal itu ya. Yang pertama, harusnya kita lihat secara rational things dulu. Anak kita capability-nya kayak apa. Ya. Gitu kan. Berarti ya udah dilakukan lah, kan banyak sekarang psikotes lah dengan orang ahli apa-apa. Lihat hasil sekolahnya gimana. Itu kan kelihatan juga. Ngobrol sama gurunya seperti apa. Nah, background itu yang nanti akan kita pakai untuk diskusi dengan anak. Diskusi, bukan otoriter. Artinya diskusi adalah mencoba menggali anak kita tuh tahu nggak lebihnya dia dari sini apa. Itu dulu dong. Kalau dia belum tahu gimana? Itu gali, ngobrol. Kamu minatnya apa sih? Kalau aku saranin sih, kita sebagai orang tua ngegali-gali juga tuh. Kan sekarang banyak banget loh kerjaan, bidang studi yang beda banget loh. Sama zaman kita dulu nggak ada. Iya. Content creator, what is pokoknya that gitu kan, nggak jelas. deh gitu. Iya. Yang kelihatan kayak orang nggak kerja tapi uangnya banyak. Iya. Yang papa mama kita dulu nggak akan setuju kita milih bidang. Karena nggak ada statusnya. Iya. Nggak kelihatan gitu kan. Nah, itu mungkin kita harus gali juga kita sebagai parents ya. Sehingga kita punya framework yang lebih luas. Baru ngobrol sama anak. Sehingga anak kita tersaji berbagai macam alternatif. Mau yang mana? Nah, nanti tinggal kita arahin. Oh, aku mau jadi dokter. Padahal IPA-nya, kimianya, ininya semua jeblok di bawah. Ya tanyain, mau jadi dokter boleh. Kira-kira menurutmu dokter butuh apa aja, coba kita lihat yuk barengan. Dia lihat.
Waduh, matematika ya? Waduh, biologi aku harus ngapalin. Waduh, ini coba mana yang kamu suka? Ya aku suka sih. Nilaimu bagus enggak? Oh ya enggak. Kenapa tuh suka tapi enggak bagus? Ih kenapa ya? Coba cari tahu kenapa. Mau les, mau belajar, mau ada yang nggak ngerti? Hmm. Gitu tanyain. Mau les gitu ya? Ya. Oh mau les, ya boleh. Misalnya kalau ada uangnya ya. Kalau enggak, aduh mama nggak ada uang gimana ya? Biar kamu bisa tapi tetap kalau mau itu. Tapi kalau kamu mau ini perjuangan lebih luas nih, lebih berat nih gitu kan? Iya ya gitu. Oke sekarang kita lihat yang nilaimu bagus apa dibalik. Suruh dia lihat, oh nilaiku bagus ini. Hah? Kenapa kamu nilai bagus di sini? Oh aku suka ini, aku suka ini. Nah coba kita cari yuk. Apa ya bidang studi yang nyambung sama itu. Cari barengan. Anakku tuh yang nomor 2 pengen SMA-nya masuknya DKV. DKV. Secara SMK kami berarti. sekeluarga kan sekolahnya swasta ya semua. Oke. Belum pernah ada yang ke sekolah SMK, apalagi SMK negeri gitu. Terus dia udah semangat, dia udah cari info. Ada mama di Buah Batu, depan SMA 8 tuh SMK tentang DKV-nya bagus banget. Oke. Pokoknya aku udah seneng banget. Hasil psikotesnya kemarin psikolognya bilang dia ada kecenderungan buta warna spasial. Someday akan menjadi hambatan kalau dia belajar di kafe di SMK. Beda cerita mungkin kalau dia udah kuliah katanya. Bisa pakai feeling lah gitu kan, menghafal warna yang samar mirip itu gitu. gitu. Terus akhirnya ya kami agak berat menjelaskan karena dia kecewa. Nggak apa-apa ya, nggak DKV dulu ya, nggak SMK dulu. Mau nggak di sekolah kakak? Ya udahlah, ceweknya cantik-cantik ini. Bagus juga. Tapi aku tahu sih dia kecewa gitu. Cuman dia menghibur dirinya itu dengan bagus itu. loh. Tapi mama aku juga suka musik. Jadi kalau kuliah aku bingung mau DKV apa musik. Itu nanti kita tes psikotes lagi aja. Itu gimana ya Bu Iren? Kamu bisa Maksudnya, jawabin. nah yang kayak gini tuh jadi antara gimana ya, membesarkan hatinya dia dan dia tahu dia punya kekurangan bahwa gue tuh buta warna gitu loh, walaupun separoh gitu, tapi semangat dia begitu tinggi gitu. Terus aduh, aku galau loh kemarin Bu Iren gitu. Ini gimana? Kan gini, yang kita ya tadi ya, menurutku pertama aku mau mau reaksi terhadap respon anak ya tadi. Itu keren loh. Dia bisa pada saat dibilang begitu masuk ke sekolah kakak aja terus dia bilang, "Oke lah, di sana juga cewek cantik-cantik." Bagus. Karena itu fighting spirit. Oh, itu tuh fighting spirit. Bukan ngabubungah diri sendiri Nggak, gitu. itu fighting spirit. Dia lagi memperbaiki dirinya sendiri, lagi mengokekan dirinya sendiri. Terus dia bilang lagi berikutnya yang bagus lagi kedua adalah bilang, "Tapi aku juga suka musik." Jadi kalau kuliah, jadi kalau kuliah aku bingung mau kuliah di mana. Tapi aku juga suka musik. Itu artinya dia tahu lebihnya dia lain lagi adalah musik. Nah itu udah potensial, udah bagus. Kalau aku bakal bilang, oh oke, anak ini cukup tahu dia mau kemana. Maka yang tadi buta warna parsial, kalau dengan model seperti ini buat dia kayak biasa aja kali gitu. Berikutnya ya nanti kamu tinggal cari app aja gitu. Di masa depan siapa tahu ada app untuk menentukan warna, kan kita nggak pernah tahu ya nanti nextnya gitu. Jadi ya itu nggak jadi masalah. Nah sekarang kalau mau menentukan tadi ya, aku bingung mau sekolah yang mana. Nah bagus. Jadi kamu punya waktu untuk SMA, masuk SMA biasa. Nah kamu bisa gali seni musikmu. Siapa tahu cocok biar kuliah nanti kita masukin. Mau musik, mau gambar, mau yang mana. Tapi ada juga kan anak-anak yang gak semangat karena orang tuanya yang pengen dia ke situ. Nah itu dia. Nah ini untuk membedah perasaan anak yang sudah gak mau ngomong, dia hanya ya udah yang penting papa mama happy. Ini tuh anaknya kan gak happy, gimana sih maksudnya kita? Ya itu dia. Kalau andai kata orang tuanya menyadari bahwa tuntutan dia tidak membuat anaknya happy, itu udah langkah yang pertama sebenarnya. Ya kan? Tapi kan gak semua orang tua tahu kalau anaknya gak happy. Nah justru itu. Kita tahu anak kita senang atau tidak yang sesuai dengan dirinya itu gimana Bu Iren? Ya, kelihatannya kalau kita ngelihat sebenarnya umum lah, kayak kita ngelihat waktu kita menentukan bahwa dia adalah pasangan hidup saya gitu. Kelihatan dari mana? Mata yang berbinar, happy feelings, positif.
Waktu ditanyain tentang aktivitas itu dia exciting, ngomongnya banyak, panjang, Oh, wajahnya berbinar, body language-nya juga jelas ya, seger gitu. Nah itu udah kelihatan kan dia happy. Tapi kalau waktu tanyain, "Boleh aja lah," misalnya heeh, gitu kan, heeh. "Papa maunya itu." "Iya papa maunya itu." "Ya boleh aja." "Terus kamu nanti pengen jadi apa?" "Emang bisa jadi apa aja? Bisa jadi ini, bisa ini." "Ya boleh aja salah satu aja dari situ." Nah itu kan kelihatan anaknya mau apa. Oke. Walaupun ada juga anak-anak yang memang modelnya begitu. Iya, nah itu bedainnya gimana? Beda ini dari rasanya, kedekatan kita kerasa. Kalau dia di semua model begitu, di semua keputusan adalah begitu, ya mungkin tipenya yang begitu. Dingin aja gitu? Dingin aja, Oh, ada ya? tapi ada juga yang itu kan stimulus respon ya. Anak yang dingin begitu kalau dikasih stimulus juga lama-lama dia akan bergerak ya. Tapi kalau nggak distimulus maksudnya ya udah anak gue memang kayak begitu, ya udah aja selesai, repot juga gitu. Tapi kalau, "Oke yuk kita gali bareng yuk, kamu masih bingung ya?" "Bingung." "Ya kita coba ini nih, kita ya tadi bedah ya nilainya yuk yuk." "Ini kenapa bagus?" "Gurunya keren." Aku suka Oke, gurunya. aku suka gurunya gitu kan. Nah terus kita udah mulai mikir, oke berarti, pendapat orang lain atau person itu penting banget buat dia, sehingga dia bisa nilai bagus. Ah, kalau gitu cari aja jurusan yang nyambung sama orang meren. Atau mungkin justru dikebalikannya, oh berarti harus ada jurusan yang memang fokusnya nggak sama orang, Heeh. misalnya gitu. Nah itu ya harus pakai psikotes juga sih, detail jadi tahu kayak apa anaknya. Pernah ada omongan begini bahwa anak perempuan juga perlu kedekatan dengan ayahnya. Betul. Jad anak perempuan role modelnya ibunya, Mhm, tapi dia juga perlu dekat sama ayahnya. heeh, Anak laki juga role mhm. modelnya ayahnya nah, ini manfaatnya apa sih sebetulnya Bu Iren? Mungkin memahami peran lawan jenis ya, Ah, kalau aku ngelihatnya. Ada juga sih yang bilang katanya kalau anak perempuan deket sama papanya jadi jago matematika gitu ya. Enggak juga kayaknya, ada juga yang enggak, ada juga yang iya. Ya enggak, aku nggak tahu ya penelitiannya seperti apa. Tapi tadi ya deket, mengidolakan anak perempuan, mengidolakan mama, tapi dekat sama papa, maka dia akan punya konsep pria yang baik seperti apa. Kalau kebalikannya, maka anak laki akan punya konsep wanita itu harus diperlakukan seperti apa, jagainnya harus gimana, gitu. Karena kan idolnya papahnya. mmm, Papahnya pasti respect mom dong, ya iya, kan, jagain mamanya dan sebagainya. Nah, dia dekat juga sama mamanya pasti curhat dong, oh papanya baik, senangnya apa. Maka anaknya akan punya konsep, oh gimana cara memperlakukan wanita, kalau laki ya, kalau anak laki. memperlakukan wanita sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin. Gitu, akan kelihatan tuh, dia akan dapat. Kalau anak perempuan, dia akan lihat, oh berarti kalau gue cari pacar, gue cari suami, harus yang kayak bokap gue nih, Mmm, gitu. Sayang sama nyokap gue, gitu kan. Maaf, sayang sama mama kita, maaf ya. santai. Oke, sayang sama mama, sayang apa, as a, pria tuh harus bagaimana, gitu. Jadi dia mempelajari role sebelahnya. Sehingga waktu dia tadi ya, lanjutkan hidupnya dengan entah pacar, entah apa, dia punya konsep yang cukup baik untuk itu gitu, Itu idealnya. idealnya. Yang nggak ideal adalah kalau misalnya orang tuanya single parent. Mhm, Nah ini gimana Bu Iren? kalau single parents, biasanya kalau memungkinkan ada figur lain yang jadi pengganti, biasanya. Kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan contohnya misalnya omnya, kalau papahnya nggak ada gitu ya, atau kalau mamanya nggak ada berarti tantenya atau mungkin neneknya gitu, kalau memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan, belum tentu jadi problem juga saat komunikasi mama sama anak atau ibu tadi si parents sama anak itu baik. Karena banyak juga kok single parents yang mampu, eee eee, bener-bener jagain anaknya atau didik anaknya dengan sungguh-sungguh baik, gitu. Single parents yang memang udah selesai sama dirinya. Nah ini penting, Sudah selesai dengan sama dirinya, dirinya, sudah betul. selesai, oke. Kalau Kebayang ya belum Bu maksudnya? Nah Iren, justru itu, yang kalau masih berproses dengan nah itu dia. Itu yang sebenarnya akan jadi mungkin dipastikan masalah enggak juga, karena anak juga punya kemampuan dia untuk menyesuaikan, tapi, mungkin itu yang akan jadi lebih berat. Nah berarti kita as a parents yang harus
selesai dulu nggak sama dirinya, sama diriku. Misalnya kalau divorce ya, divorce-nya karena apa? Kalau masih sakit hati, selesaiin dulu sakit hatinya. Terima dulu kondisinya misalnya, gitu. Atau misalnya ditinggal, meninggal gitu ya, ya itu grief-nya diselesaikan dulu. Gitu ya, itu memang proses ya, berarti parents memang harus itu kalau bahas itu bisa satu sesi lagi sendiri. Iya 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 Dan iya. itu cukup dalam. Jadi nanti panjang banget Betul jadinya. betul. Kalau misalnya nih, anak kan udah mulai nih punya pacar, udah milih lawan jenis yang dia suka. Mama papa nggak suka. Tolong ya jangan yang itu. Bisa nggak? Emang nggak ada cewek lain? Ini gimana? Untuk usia berapa pertanyaannya? Karena beda kan, kalau beda-beda tiap usia aja beda-beda. Kalau anakku kemarin yang SMP ngapain? Boleh lah SMP seneng-senengan tapi jangan pacaran. Tapi mama tahu nggak aku jadian sama dia dari kelas 7? Iya mama tahu. Coba ditanyain. Konsep jadian pacaran tuh apa sih? Kelas 7 Bu Iren, aku nggak mau nanya panjang-panjang. Serius loh. Oh, perlu ditanya ya dari umur segitu. Serius? Itu ngaruh sampai. Saya nanya sama anak saya waktu zaman pertama kali. Mah, boleh gak sih pacaran? Dia belum boleh pacaran. Oh, iya. Tergantung, aku bilang. Konsep pacaranmu apa? Apa pacaran kata kamu? Berteman lebih dekat. Sedekat apa? Ya main bareng, kemana-mana bareng, diskusi bareng, berantem bareng. Ya boleh aja kalau pacaran itu mah kan gitu. Iya. Ya kan? Masuk SMA. SMA pacaran apa? Ya bersahabat, lebih ngerti, lebih mengenali. Oke. Terus body touch? Aku bahas dong. Itu bisa dibahas dong. Ya aku nanya dong. Terus gandengan tangan. Yang kayak gitu-gitu? Enggak lah. Ya udah, pegang komitmennya ya. Ya silakan pacaran. Kebayang? Karena pacaran itu adalah kalau konsep ya ini masing-masing orang punya keluarga punya norma beda-beda ya, rule-nya beda-beda ya. Aku nggak mau nyamain. Tapi kalau di kita untuk remaja menurutku jangan terlihat terlalu detail. Tapi lihat intinya aja. Yang pertama, pastikan dia tahu safety. Oh ya. Etika sopan santunnya. Safety udah jelas, etika sopan santunnya berpacaran. Lalu apa tujuan pacaranmu? Nah, pastikan itu aja. Karena kan nggak, ya ada sih yang dari SMA terus sampai nikah ya ada. Tapi ada juga kan yang putus nyambung, beda lagi ganti yang lain ada juga. Nah pastikan yang 3 ini dulu. Membuat jadi konsep pacaranmu apa? Itu dulu yang pertama. Kuliah gimana? Sama juga. Konsep pacaranmu apa? Tujuannya apa? Jagamu etikanya seperti apa? Yang boleh nggak bolehnya apa? Do and don'ts-nya apa? Mau nggak mau di zaman sekarang kita harus lakukan itu. Daripada kita bilang nggak boleh, lalu dengan straightnya bilang pokoknya kalau kamu sama dia mama hold semua kuota pulsa kagak ada, ini nggak ada, fasilitas hilang, kabur dia pergi. Bisa kabur, maksudnya bisa backstreet maksudnya gitu, bisa aja dilakukan itu. Kita malah jadi nggak kenal pasangannya kayak apa, kita mah nggak tahu permainannya seperti apa. Kalau anaknya udah terlanjur pacaran sama yang orang tuanya nggak suka, itu gimana? Orang tuanya yang di sini atau orang tuanya pacarnya? Yang di sini. Yang di sini nggak suka, ya didampingi, dijagain. Daripada diojok-ojok. Pernah nggak dibilang ini, kamu jangan minum itu ya, malah makin pengen minum nggak? Iya. Sama kan? Jangan pacaran ya. Jangan pacaran sama dia ya. Dulu, Coba kalau dikasih aja terus. Dinamikanya gitu gak sih? Kalau jadi ada kejadiannya gitu. Jadi saudaraku tuh jadi si anak cowoknya pacaran sama cewek yang latar belakang keluarganya tidak disukai oleh orang tuanya laki. Itu anaknya si itu. Kenapa sih kamu harus pacaran sama si itu misalnya? Itu orang tuanya begini. Bisa nggak kamu jangan sama dia gitu kan? Terus itu mendampingi anak yang lagi jatuh cintanya itu gimana Bu Iren? Jadi memposisikan orang tua harus memposisikan diri sebagai siapa gitu. Jadi teman jelas kita nggak mau dicurhatin soal yang kita nggak suka itu, tapi kalau kita memposisikan sebagai oposisi juga anak kita makin jauh gitu.
pertanyaannya lebih menguntungkan yang mana? Kita jadi oposisi atau kita jadi teman? Jadi teman dong. Kalau kita jadi temennya, kita tahu. Kalau kita sahabatan ya sama sobat, kita tahu dia, gak suka banget loh dia main sama dia gitu. Tapi ya sobatan, dia curhat, kita dengerin gak? Dengerin, mau gak mau. Nah tadi pertanyaannya kan waktu itu, kenapa sih kamu masih suka sama dia? Berhenti tuh, tanya itu. Dan dengarkan dengan sungguh-sungguh, kenapa suka? Karena bisa jadi anak itu, si pacarnya ya itu, yang seberang sana ya, bukan mama papanya, bukan keluarganya, tapi dia punya profil sendiri. Bisa jadi kan. Padahal kalau kita bilang itu kan anaknya si itu judgement banget gak sih? Kan belum tentu kalau orang tuanya penjambret, anaknya jadi penjambret. Belum tentu kalau orang tuanya apa, anaknya jadi enggak gitu. Belum tentu kalau orang tuanya pemuka agama luar biasa, anaknya jadi pemuka agama, belum tentu juga loh. Nah, jadi itu judgement kan? Ya jangan judgement. Kenali dulu anakmu kenapa suka sama dia. Apa yang disukainya. Ngobrol, cerita, curhat, kita akan dapat. Oh, ini mesti dijagainya di mana. Jagain biar gak jatuh. Kalau jatuh, bangunin, bantuin gitu. Tugas orang tua itu bukan sih? Iya. Jadi Bu Iren, kesimpulannya gimana nih? Anak versus orang tua ini. Iya, yang pertama sih aku mau bilang, yang lebih tua, yang lebih bijaksana yang mengalah. Artinya ajari anak dengan cara memberi contoh kali ya. Jadi kalau kita salah ya ngaku salah. Buka hati, omongin apa adanya. Gitu ya. Lalu tadi, anak itu bukan mainan kita. Anak itu bukan sesuatu yang dititipkan Tuhan yang harus kita bentuk sedemikian rupa. Tapi Tuhan sebenarnya punya jalan sendiri dan kita hanya tangannya. Maka tugas kita adalah menjadi wadah sehingga dia bisa berkembang dengan sendirinya. Tadi mendampingi, menjaga, menyayangi gitu. Yang ketiga, selesaikan diri sendiri dulu. Sometimes orang tua gak selesai sama dirinya. Maka kenali dirimu seperti apa gitu. Maka kita akan tahu juga oke, tampaknya ini yang harus diberesin, itu yang harus diberesin. Gitu sih kesimpulannya kurang lebih. Aduh Bu Iren, terima kasih loh. Ini masih panjang sebenarnya pertanyaan aku ini. Cuman kita akan ketemu lagi nanti. Senang ya ngobrol-ngobrol. Makasih ya Bu Iren. Sama-sama. Oke Sobat Komsos, demikian edisi Bisik Bincang Asik kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di edisi Bisik berikutnya. Bye-bye.